Oke, saya akan langsung share ya. Mana sih itunya? Astaga loh. Sebentar. Show all. Oh ini dia. Set. Ya. Ya saya itu dulu ya. Or apps. Sebentar. Saya record dulu. Recording in progress. Ya. Share. Oke, kelihatan ya? Yes, Bang. Oke, bismillah. Jadi, pada pertemuan ini, pertemuan 2 ini kita akan bahas mengenai internet dan aplikasi web. Karena apa namanya? Yang namanya rekayasa web itu berhubungan dengan web. Sedangkan web itu juga seringnya berhubungan dengan internet. Karena ada web yang tidak berhubungan dengan internet kan. Itu adalah yang Anda buat di server lokal. Ya, nanti kalau Anda buat sistem informasi di TA itu kebanyakan mahasiswa yang TA itu dia buatnya di server lokal di laptop Anda masing-masing. Ya, jadi nggak terkoneksi internet. Tapi sebenarnya kebanyakan web itu juga terkoneksi internet. Oke, internet dan aplikasi web. Bagian 1, kenapa bagian 1? Karena saya akan pisah. Ini yang bagian 1 ini, yang pertemuan 2 ini, terus bagian 2-nya bisa. Oke, tujuan perkuliahan. Jadi mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami tentang yang pertama internet, yang kedua intranet, yang ketiga extranet, yang keempat e-bisnis, yang kelima adalah e-commerce. Ini kayaknya besok ya, yang nomor 6 ini. Oke. Mungkin sebagian besar dari Anda atau semua dari Anda ya itu sudah tahu internet ya. Ya. Internet. Ya, anak muda lah ya nggak bisa apa namanya? Jauh-jauh dari internet. Ya, apalagi yang suka TikToker ya, gitu ya. Ya YouTuber, nah, itu kan harus internet itu. Oke. Oke. Nah, apa itu internet? Internet adalah kelompok atau kumpulan dari jutaan komputer yang saling berhubungan ya. Jadi nggak hanya satu-satu tapi nggak berhubungan, tapi saling berhubungan. Nah, penggunaan internet memungkinkan untuk mendapatkan informasi dari komputer yang ada di dalam kelompok tersebut, ya. Jadi kalau di luar kelompok tersebut ya sangat sulit untuk mendapatkannya. Dengan asumsi bahwa pemilik komputer memberikan izin, ya, ya. Kadang ada yang tidak memberikan izin, ya. Nah, makanya kalau ada seseorang yang menerobos atau memaksa untuk mendapatkan informasi padahal itu tidak diberikan izin, itu namanya pelanggaran. Dan apa namanya? Istilahnya kalau dalam internet itu apa ya? Hacking apa-apalah ya, hacking. Anda mungkin lebih tahu. Untuk mendapatkan informasi, sekumpulan protokol harus digunakan. Ya, sama seperti kita ya, ada prokes, protokol kesehatan. Ya, oh ya, tetap jaga kesehatan ya, prokes ya. Ya, pakai masker. Ada yang sudah vaksin di sini? Sudah, Bang. Apa yang sudah? Belum semua? Sudah, Bang. Ada. Nah, pakai vaksin apa? Sinovac, Bang. Sinovac. Yang lain? Moderna, Pak. Moderna. Sinovac. Sinovac. Coronavac itu Sinovac. Sinovac ya. Kan yang di Indonesia kan ini 3 dosis. Ada beberapa sih?
Sinovac, terus AstraZeneca sama Moderna. Satu lagi apa ya? Apa PFFS itulah itulah. Nah, itu. Dan kebanyakan yang awal-awal tahap awal itu dapatnya Sinovac ya, tapi terus yang kemarin itu AstraZeneca, terus yang baru ini adalah Moderna. Ya, kalau efisiensinya sih nggak tahu, mungkin Moderna lebih bagus sih ya. Oke, jadi untuk mendapatkan informasi dari komputer lain atau kelompok lain, sekumpulan protokol harus digunakan, yaitu aturan yang menetapkan bagaimana suatu informasi dapat dikirim dan diterima. Ya, dia ada protokolnya. Ya, kayak misalkan Anda mengirim apa ya, paket atau surat, kan harus ke pos atau CNT, CNE, kemudian mengisi formulir, ya, atau misalnya di paketnya harus dituliskan nama, tujuan, nama asal, kemudian atau identitas pengirim, identitas penerima dan sebagainya, kemudian harus bayar dan sebagainya. Nah, itu adalah protokol. Maka di sini juga sama ya protokol ya. Contoh misalkan Anda buka aja lah, buka dari internet itu apa, ngetikkan di address bar, tahu kan address bar itu www yang ngetikkan www.oppo kan. Nah, www. Misalkan google.com. Nah, kemudian ada di enter itu ya. Nah, itu adalah, jangan kira itu nggak ada protokolnya, itu ada protokolnya ya. Nah, kita masuk dulu ke sejarah internet. Mau tanya Pak, kalau cara Ya. bikin protokol sih gimana Pak? Cara bikin protokol ini sudah diatur di itu. Mungkin di jaringan komputer ya, mungkin lebih tanya ke situ ya. Saya agak kurang paham. Soalnya Okay. protokol itu nanti sudah, misalkan ya protokol kita harus punya IP pertama, IP. Kemudian nanti nyeting DNS dan sebagainya. Nah, itu adalah lebih ke jaringan komputer ya, jaringan komputer. Ya, karena saya jujur saja saya nggak expert banget ke jaringan komputer. Ya, saya fokusnya ke pemrograman ya, pemrograman atau SI ya, sistem informasi. Nah, maka ke analisisnya dan perancangannya. Tapi kalau ke ini, misal protokol dan sebagainya, itu silahkan tanya ke dosen jaringan komputer. Siapa Pak Faiz atau Pak Abdul Rahman? Abdul Rahman, Bang. Abdul Rahman ya. Nah, silakan tanyain nanti pas besok jaringan komputer itu kok apa sih protokol untuk di internet itu seperti apa. Kayaknya nanti akan diajarkan juga ya, apa itu IP, bagaimana membuat IP, bagaimana nanti TCP biasanya dipasangkan dengan IP, TCP/IP. Nah, silakan di jaringan komputer. Kita akan jadi, ini saya pengantar aja lah ya istilahnya, karena itu kan saya nggak terlalu bahas lebih dalam ke internet. Jadi cuma selingan untuk ke aplikasi webnya. Oke. Oke, tapi terima kasih sudah bertanya ya. Kita masuk ke sejarah internet. Yang pertama itu munculnya tahun 69-an. Ini saya juga belum lahir ini ya. 69-an. Itu dari ARPANET. ARPANET itu panjangannya apa ya, sebentar. ARPANET itu Advanced Research Project Agency. Ya, net-nya net. Ya. Jadi ini hanya advanced, ini research, terus ini project, ini hanya juga agensi, ARPA. Ya, ARPA. Jadi pertamanya sebenarnya adalah ARPA dulu, ARPA. Tahun 69 ya, ARPA. Kemudian tahun 72 berubah menjadi ARPANET. Kemudian tahun 73 itu muncullah ini FTP dan TCP/IP. Nah, ini dia. FTP dan TCP/IP. Nah, FTP itu apa? Coba sebentar.
FTP. Saya kurang. Bentar ya. File transfer protokol. Betul sekali. Siapa ini? Saya lebih paham dari saya ini. FTP, File Transfer Protocol. Ya, File Transfer Protocol. Kemudian TCP/IP adalah T-nya itu adalah transmission, C-nya adalah control, P-nya protokol. IP adalah Internet Protocol. Ya. Nah ini di sini sudah terbentuk FTP dan TCP/IP. Bagaimana cara berkoneksi, cara berhubungan dengan antar komputer tadi itu. Kemudian ada Ethernet, ya Ethernet, ya. Kemudian tahun 82 itu muncullah internet pertama kali, internet. Itu 80 sampai 90 muncullah internet pertama kali. Ya, internet. Kemudian tahun 90-an awal itu muncullah mulai www ya, atau disingkat saja web gitu ya. Web pertama kali. Tahun 94 awal 94 itu muncul Netscape, kemudian Yahoo, kemudian Amazon. Ya, ini adalah situs jual beli terkenal ya, Amazon, lelang dan sebagainya. Yahoo ini adalah email, ya email. Kemudian tahun 95 itu muncul eBay. Nah, eBay. Kalau Anda sering dengar eBay, ya, ini adalah lelang, situs lelang. Kemudian Java ini adalah bahasa pemrograman. Kemudian AOL, ya. Terus ini apa ya? Aku lupa ini. Ada yang tahu ini lambangnya? Apa ini? Saya sering lihat tapi kok lupa ya. Apa ini? Ada yang tahu? Udah tahu? Ada yang tahu ya? Kemudian 98 pertengahan sampai 99 muncullah Google. Ya, Google tahu itu tahun 98 pas kita krisis moneter itu. Ya, Anda belum lahir ya? Belum, Bang. Belum ya. Belum lahir ya. Ya, krisis moneter ini tahun 98. Kemudian tahun 99 sampai 2003 itu muncul MySpace dan Napster. Napster itu kayaknya apa ya? Lagu-lagu apa ya? Coba cari aja ya, MySpace. Kemudian tahun 2003 muncullah iTunes. Dan ini apa ya? Nggak tahu ini. Tahun 2004 itu muncullah Wikipedia. Dan ini adalah apa? Skype ya. Skype ya. Saya cari Skype. Kemudian tahun 2004, ini adalah Mark Zuckerberg. Nah, Facebook ini yang terkenal. Dan Google Chrome muncul. Google sih? Mozilla Firefox juga muncul. Kemudian tahun 2005 ini YouTube muncul sama Twitter. Nah, YouTube sama Twitter. Sebenarnya tadi YouTube itu sudah dari Anda kecil itu sudah ada YouTube itu ya. Kemudian ada tahun 2007 Tumblr. Kemudian tahun 2009 ada Bing. Bing itu sama seperti Google Chrome sama Mozilla. Dia itu search engine, tapi dia dari Microsoft. Ya. Bing. Kemudian tahun 2009 sampai 2010 Instagram muncul. Instagram sama Pinterest. Dan ini apa ya? 2010 ini. Coba cari ya. Ini lambangnya. Kemudian tahun 2012 sampai 2014. Nah, ini tanda tanya ini. Menurut Anda apa ini tanda tanya ini? Coba yang dari 2011 ke sini apa? Ada yang tahu? Contohnya?
Ada yang tahu? Mbak Indah kok enable itu ya? Blok bio baru. Sudah mencoba. Oh, coba. Apa namanya? Ada yang tahu? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, Pak. Coba wes. Tokopedia muncul tahun berapa ini? Tokopedia. Tokopedia, Shopee. Simpel-simpel aja. Terus apa lagi ya? TikTok. Kemudian apa lagi ya? Baru-baru apa? Apa itu? Instagram. Instagram udah ada ya? Apa? WhatsApp. Nah, itu tahun berapa itu? WhatsApp tahun berapa? 2016. 2014-an kayaknya. 200-an. Nah, ini tanda tanya kenapa? Karena ini sering apa namanya? Masih berkembang. Ya, masih berkembang itu aplikasi namanya internet ya. Masih berkembang. Nah, apalagi misalkan dari Google sendiri ya, Google sendiri misalkan ya, di sini misalkan sudah ada Google Asisten. Kapan Google Asisten itu? Kemudian apalagi ya? Siri tahun berapa? Siri itu Google Asistennya iPhone. Nah, tahun berapa? Semakin berkembang. Ya. Nah, itu adalah sejarah internet ya. Jadi nggak seluruhnya bisa ditampilkan di sini. Ya, dan antara ini mesti ada lagi perkembangannya ya, walaupun minor. Oke, itulah sejarah internet. Kemudian kita beranjak ke skema internet. Jadi internet itu menghubungkan beberapa komputer ya, banyak komputer malah, jutaan komputer. Bukan hanya komputer tapi smartphone Anda juga termasuk. Dan berbagai OS, ada Mac OS, ada Unix, ada Linux, ada Windows, ya, dan mungkin OS lain kayak misalkan OS-nya Android kan sekarang apa? Apa namanya itu? Ya Android sendiri ya, OS-nya Android. Kemudian ada iOS dan sebagainya. Oke. Kita akan baca tentang nih sebenarnya pertanyaan dulu tentang sampai sini dulu, skema internet sampai sini, sejarah internet sebagainya. Belum, Pak, belum. Ada yang lain? Mohon maaf kalau ada yang nggak bisa saya jawab ya, karena keterbatasan ilmu juga. Karena memang jujur kalau masalah internet dan jaringan komputer itu saya kurang kurang fokus ke situ. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau ada pertanyaan kita bicara tentang Internet Service Protocol. Internet Service Protocol atau ISP. Demikian alternatif cukup melakukan penghasilan pada warung internet. Ya, ISP adalah organisasi komersial yang bergerak pada bidang penyedia jasa akses ke internet. Ya. Aduh, saya lupa kalau di sini. Sorry. Ini Mbak Indah sudah. Halo Mbak Indah. Masih joining ya. Oke, Mbak Indah, halo. Mbak Indah. Halo, Mbak Indah. Iya, Pak. Oh ya. Oke, ya selamat bergabung nih, usahanya juga maksimal. Ya, maaf Pak, terlambat. Oke, jangan lupa untuk absensi di Google Form ya, Google Form.
di linknya apa namanya dari Google Classroom kalau ini sudah muncul, kemudian atau bisa dari grup itu, linknya juga masih sama. Ini adalah pertemuan kedua tanggal 1 September. Oke, sorry, ternyata materi saya error. Saya langsung aja lah ya, lewati aja itu bagian yang errornya. Sebentar, lagi loading. Sebentar. Oke, ini aja lah ya. Nih, kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya, Pak. Merah. Adalah Internet Service Protocol. Contohnya Indonet, Indosatnet, IndiHome, Wasantara.net. Ada lagi yang apa ya? Apa itu yang dari sini yang PNC itu? Apa ada yang tahu? Biasanya sih apa? Bisnet, iya. Bisnet juga termasuk adalah penyedia internet service provider, ya. Jadi yang menyediakan service provider. Oke, loh, kok ini mati hapus. Risma masuk. Oke, nah itu adalah ISP, Internet Service Provider. Jadi yang menyediakan internet. Contohnya yang menyediakan internet di PNC itu adalah Bisnet, ya Bisnet. Kantornya Bisnet itu itu loh, di samping hotel apa itu? Hotel apa ya? Itu dekat Bang sih, dekat pom bensin. At home, Pak. At home. Iya, hotel apa? Lupa aku. Samping hotel. At home. Ya itulah ya. Saya kurang tahu hotel di sini. Ya itu kantornya Bisnet itu di situ. Ya, jadi biasanya untuk penyedia internet di perusahaan itu ya contohnya Bisnet itu. Oke, kita akan beranjak ke protokol IP address dan domain. Nah, itu diatur oleh TCP/IP. Ya, jadi setiap komputer di dalam jaringan internet harus memiliki identitas unik. Identitas unik yang dinamakan namanya IP, Internet Protocol. Kalau Anda ingin tahu IP Anda, ya coba di komputer. Tapi saya nggak tahu di smartphone ya, kata ya. Di komputer, coba klik start, kemudian di search-nya itu, kemudian Anda klik CMD, ketik CMD, ya, ketik CMD. Kemudian ketika sudah muncul CMD-nya, Anda ketik IP config. Nah, itu akan muncul IP Anda, IP laptop Anda. Ya. IP laptop Anda. Nah, dari nomor IP ini terdiri dari 4 bagian, di mana tiap bagiannya itu dipisahkan oleh titik. Contohnya, 192, 168, 115, 5. Nah, nilainya 0 sampai 255. Ya, 0 sampai 255. Nah, ini dibagi menjadi ada yang 2, ada yang 4, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 32, ada yang 64, ada yang 128, ada yang 256. Nah, ini adalah jumlahnya. Jumlah berapa banyak yang dapat mengakses apa namanya? Ini ya. Berapa banyak yang pengguna di sini ya. Jadi kalau misalkan di sini 128
152, 155. 5 ini mungkin adalah pengguna kelima. Nanti misalkan dari 1, 2 sampai nanti 255. 255 ya. 255. 0 apa dari 0 apa 1 ya, saya lupa. Pokoknya dari 0 loh. Dari 0 terus sampai 255. Nanti misalkan pengguna lagi ini harus dirubah, misalkan 15116 titik berapa itu. Satu lagi. Nah, itu semakin banyak ya. Nah, itu adalah IP. Biasanya alamat IP dinyatakan dalam sebuah nama domain. Ya, nama domain karena nama domain lebih gampang diingat. Contoh, saya ingin tunjukkan. Kelihatan ya ini ya. CMD. Ya. Oke. Coba saya stop saya. CMD. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Misalkan nih IP config itu berarti IP saya. IP saya itu berapa ya? Ini IPv address ini 192.168.222.246. Ini adalah IP address saya. IP laptop saya ini. Contohnya kita lihat kalau IP-nya Google berapa sih? Atau IP-nya Shopee misalkan. Sebentar. IP Shopee. Oke. Sebentar. Coba ya, karena lagi kontak internet mungkin bisa kita itu. Misalkan ketik ping apa? Ping facebook.com. Oke, nah ini dia facebook.com itu itunya. Ini alamat IP-nya 157.240.208.35. Ini adalah IP-nya Facebook. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya ngeping lagi, tapi 157.240.208.35. Hasilnya sama enggak? Hasilnya adalah sama toh. Nah, Anda bisa apa namanya? Ikut Mbak Indah itu admin terus sih. Oke, Anda bisa seperti yang di sini ya, dibilang di sini. Di sini. Jadi biasanya alamat IP itu dinyatakan dalam nama domain. Kenapa harus nama domain? Contoh, kalau Anda dipanggil oleh teman Anda pakai nomor NIK, gelem nggak? Ribet nggak? Ribet, Pak. Ribet kan? Misalkan, atau nggak usah NIK, NIM. Misalkan berapa? Di sini NIM-nya berapa sih? 0 berapa? Kalau TI awalnya berapa sih? 16 itu ya? 18, 19. Kalau berapa lah ya? Nah, masuk misal Mbak Endah manggil nama Mas Sopo, 125 itu nggak? Itu kan ribet. Biasanya panggil Sopo misalkan. Oh, Mas Afik, Mas Azik, Mas Sopo nih, dan sebagainya ya. Nah, itu maka lebih mudah. Jadi maka dari itu Anda cukup sebenarnya gini loh. Ketika ke address bar, Anda cukup ngisi aja misalkan facebook.com. Nah, itu ketik facebook.com. Tapi facebook.com itu tadi punya IP, tadi berapa itu 157 berapa itulah ya. Nah, itu sebenarnya gitu. Anda mau ngetik di address bar itu pakai facebook.com juga boleh, pakai ini juga boleh. Cuma masalahnya
Kalau pakai ini, itu kan ribet. Ya, ribet. Makanya pakai yang namanya saja. Nama resminya, itu facebook.com. Nah, sistem yang memetakan domain ke alamat IP disebut DNS, Domain Name Server. Ya. Nah, server ini memelihara daftar nama jaringan lokal pada komputer serta alamat IP-nya. Nah, contohnya ini. Contohnya student.ub.ac.id. Ya. Kita dari belakang dulu. .ac.id. Ini adalah tipe domain. Tipe domain ada banyak ya. Ada .ac. .ac itu adalah akademik atau edu juga bisa. Edu. Kemudian ada lagi apa? Gov atau go. Atau lagi. Yang terkenal ya com.com atau .co atau apa lagi? .net atau lagi apa lagi? Dot apa? Banyak ya. .sch school dan sebagainya. .gov ya bisa ya dan sebagainya. Nah, itu adalah tipe domain. Ya. Nah, ada beberapa tipe domain yang di belakangnya juga diikuti kode negara. Contohnya ac.ac.id, .ac.uk, apa lagi? .ac.jp, JP ya. JP itu Jepang. ID itu Korea. MY itu Malaysia. Apalagi UK itu United Kingdom, Inggris, apalagi FR Prancis dan sebagainya. Ya. Kemudian ini ya UB itu Universitas Brawijaya. Dia adalah nama domainnya. Nama domain. Ya, kemudian dot ini adalah di depannya ini adalah subdomain. Subdomain adalah bagian dari domain. Ya, di mana nanti di dalam domain itu ada banyak subdomain. Ya, contohnya ya di PNC sendiri. PNC sendiri kan PNC websitenya ya pnc.ac.id. Ya, ini adalah domainnya. Tapi sedangkan subdomainnya itu ada sita.pnc.id. Ada lagi apa ya? sim.pnc.id. pnc.id. Ada lagi yang khusus untuk perjurusan jti.pnc.ac.id. Lagi JTM mesin.pnc.ac.id. Nah, itu adalah atau misalkan logbook.pnc.ac.id. Nah, depan-depan ini itu adalah subdomainnya. Ya, sedangkan pnc.ac.id adalah domainnya. Itu ya. Contoh lain apa? Contoh lain biasanya itu ini sih untuk apa namanya? Ada apa namanya? Bagian-bagiannya ya. Yang itu. Oke. Nah, ini adalah domain ya. Ya, ini error lagi, sorry. Terus, oke. Sorry, kayak error terus. Nah, Anda bisa cari apa namanya tipe domain yang lain ya, tipe domain yang lain. Contohnya ini, sorry ini materi saya itu error terus ini. Oke, share. Contohnya ini ya, kode, kelihatan ya. Nah, contohnya kode negara AT, Austria, AU, Australia, CA, Kanada, FR, Prancis, ID, Indonesia, JP, Jepang, MY, Malaysia, UK, Inggris, dan sebagainya.
Ya, jadi tapi khusus untuk Amerika domain tidak memiliki identitas negara, jadi nggak ada .us, nggak ada. Sebenarnya sih ada, coba cari sendiri lah, ya .us. Kemudian ini kodenya domain jenis organisasi .com atau .co itu komersial, edu atau AC itu pendidikan, gov atau go pemerintah, mil itu militer, net itu penyedia jaringan kayak bisnet dan sebagainya, org atau org adalah organisasi. Itu ya. Oke, kita lanjut ke intranet. Sorry ini. Ada pertanyaan dulu tentang itu? Domain dan sebagainya? Halo? Belum Pak, sepertinya belum ada. Belum ya? Ya. Oke lah. Kita lanjut ya. Intranet sekarang. Intranet. Intranet adalah jaringan komputer dalam sebuah perusahaan. Biasanya dalam sebuah perusahaan ya. Jadi dulu digawahi jaringan komputer dalam sebuah perusahaan. Yang menggunakan teknologi internet, tapi bersifat private bagi perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini pengaksesan informasi yang berkaitan dengan sistem basis data juga dilakukan melalui web browser. Ya. Kadangkala internet juga dihubungkan dalam jaringan intranet dengan dilengkapi oleh firewall. Ya. Firewall adalah program yang menjalankan server dijalankan pada server dengan tujuan mencegah akses intranet dari internet. Tapi tetap memungkinkan pemakai dalam internet mengakses internet. Jadi gini istilahnya. Ini adalah intranet. Intranet ya, intranet. Intranet itu biasanya adalah jaringan komputer ya yang diakses dalam suatu perusahaan. Sebatas perusahaan aja. Ya. Kemudian ada yang namanya internet. Internet itu biasanya disimbolkan dengan awan. Internet. Nah, ketika internet ini berhubungan dengan intranet, maka di sini ada yang namanya firewall. Firewall ini fungsinya apa? Fungsinya sebagai proteksi. Ya, proteksi ini itu kalau diakses melalui sini, proteksi. Kalau ini dihilangkan, dinonaktifkan, maka bisa aja bebas ya, bebas. Cuma nanti pengaruh di sini, pengaruh yang jelek-jelek di sini itu bisa dibawa ke sini, terbawa ke sini. Contohnya apa? Virus. Contoh lagi apa? Tadi hacking dan sebagainya. Hacking itu adalah hacker ya. Jadi penyalahgunaan atau penerobosan untuk mengambil data ya, yang tidak berwenang dan sebagainya. Itu adalah fungsi firewall. Nah, biasanya kalau intranet tetap jadi ya, tetap diakses melalui web browser ya, internet. Cuma di intranet itu sistem basis datanya itu biasanya lokal. Lokal itu apa? Lokal itu di perusahaan itu. Biasanya di perusahaan itu, contoh PNC ya, PNC itu punya server biasanya. Nah, server itu kan itu menyimpan semua basis data. Nah, server. Nah, untuk mengakses server itu biasanya PNC akan menyediakan suatu sistem. Ya, sistem yang dapat diakses di PNC tok. Contohnya apa? Contohnya mungkin Anda belum itu ya, masih aksesnya bisa dari luar ya. Tapi kalau bagi dosen sim.pnc.ac.id itu nggak bisa diakses dari luar. Dia harus diakses di dalam PNC dan menggunakan jaringan PNC. Ya, mungkin Anda pakainya apa? Online ya, online. Iya, Pak. Online.sim. Nah, .sim.pnc.ac.id ya. Bisa diakses dari luar nggak? Bisa, Pak. Nah, bisa ya. Kalau bisa diakses dari luar,
apa namanya? Biasanya dia termasuk internet, bukan intranet, atau biasanya dia juga termasuk intranet. Cuma dia seperti ini ya. Cuma ada firewall-nya. Nah, firewall itu yang bisa mengakses misalkan IP Anda dan sebagainya. Ya, atau misalkan ya tadi itu kedua kemungkinan, saya nggak tahu. Yang tahu Pak Andri itu. Ya, yang tahu Pak Andri atau Pak Abdul. Jadi si online SIM-nya, kalau online SIM ya, yang online SIM punya Anda itu dia termasuk intranet, tapi dia bisa diakses dari luar, dari internet. Ya. Dan cara ngaturnya gimana? Cara ngaturnya di firewall ini dan aksesnya bisa dari luar. Atau dia internet dari awal bukan internet tapi internet. Jadi otomatis dia bisa diakses dari luar tanpa ada firewall. Ya, ada kedua kemungkinan. Tapi sedangkan ini SIM cuma SIM tok ya, SIM bukan online ya, bukan online, tapi sim.pc.id yang buat dosen itu hanya bisa diakses dari dalam tok, intra tok. Ya, dia nggak bisa diakses dari luar internet, ya, tapi intra tok. Ya. Nah, bagaimana cara ngaksesnya? Cara ngaksesnya adalah kita harus pakai jaringannya PNC. Contohnya apa? WiFi-nya PNC atau kalau saya itu pakai kabel data, kabel LAN, pakai LAN. LAN-nya PNC. Sehingga laptop saya bisa dikenali, IP saya bisa dikenali sehingga bisa diakses ini. Kalau dari luar nggak bisa. Itu adalah contoh intranet. Ya, intranet. Jadi bagaimana cara mengakses intranet? Anda harus memiliki jaringan komputer itu, terkoneksi dengan jaringan komputer di perusahaan itu. Ya, mau lewat WiFi atau wireless itulah. Atau lewat LAN kabelan. Sing penting laptop Anda, IP Anda itu dikenali oleh jaringan komputer di perusahaan itu. Itu adalah intranet. Jadi sebenarnya intranet itu adalah internet tapi dalam lingkup satu perusahaan biasanya, satu perusahaan. Itu ya. Oke. Nah, ini intranet. Ya. Intranet biasanya ada beberapa macam pengguna, banyak pengguna. Kemudian ini servernya. Server biasanya server PNC misalkan ya, server PNC. Kemudian untuk ini ke internet itu ada firewall-nya ini, firewall. Sampai sini pertanyaan dulu tentang intranet. Halo? Sepi teman sih. Belum, Pak. Oke, nggak ada pertanyaan? Masih jelas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian kita masuk ke extranet. Extranet itu jaringan privat juga, ya jaringan privat. Cuma dia lebih luas dari internet. Jadi sebenarnya urutannya ini intra, ekstra, kemudian intermilan ya, internet, intranet, extranet, dan internet. Jadi extranet adalah jaringan privat juga yang menggunakan teknologi internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membentuk hubungan yang aman antara pemasok, vendor, mitra kerja, pelanggan, dan pihak bisnis lain dalam rangka mendukung operasi bisnis. Jadi extranet adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang di luar perusahaan. Jadi ini adalah misalkan intra, tapi dia bisa diakses dari luar. Jadi dari luar. Nah, ya ini namanya adalah extranet. Jadi extranet dapat menyediakan atau menciptakan jaringan pribadi, jaringan privat orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik ke internal maupun eksternal. Jadi kalau internal ya dari intranya di sini dari itu, eksternal ya dari perusahaan lain. Jadi extranet dapat dipandang sebagai sebuah intranet yang dapat diakses pemakainya yang berada di luar. Ya ini ya, di luar ini. Di luar ini.
Jadi kalau intranet tadi, bedanya intranet itu Anda misalkan mau akses sistem di intranet, misalkan Anda harus terkoneksi dengan jaringan intranet itu. Tapi kalau extranet, Anda bisa ngakses dari luar, ngakses dari luar, itu ya, dari luar lingkup intranet. Ya. Implementasinya, extranet dapat menggunakan hubungan internet yang aman maupun internet yang tidak aman, tetapi dilengkapi dengan enkripsi data biasanya. Ya, cara pertama yang dapat digunakan adalah pakai VPN. Nah, ini bagi Anda yang suka nakal, ini ya VPN ini. Contohnya siapa ini, Mas Pierre ini, contohnya mungkin pakai VPN ini. VPN ini. Akses apa Mas? VPN, Mas pakai VPN, Mas. Ya. Terkenal banget ya Mas pakai Pierre juga nih. VPN ini ya, akses apalah misalnya ya. Ini ya. Virtual Private Network. Nah, jadi bedanya intranet sama extranet. Intranet itu tadi sebatas satu ini. Jadi kalau Anda mau akses ya Anda harus masuk ke sini jaringannya. Tapi kalau extranet tinggal bisa pakai apa namanya koneksi yang aman atau pakai internet juga bisa. Tapi cuma berhubungan dengan di sini. Itu ya. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya mungkin Anda yang tadi itu ngakses online .sim, .pnc, .id. Nah, itu mungkin extranet. Extranet itu. Karena Anda berkepentingan toh di sini toh. Sedangkan SIM-nya, online SIM-nya itu kan berada di internet toh. Di internet ini kan. Kemudian Anda dari di luar ini bisa mengakses ini online SIM-nya ini. Nah, mungkin dia extranet. Ya, termasuk juga apa ya? Sita.pnc, .ac, .id itu juga extranet ya, karena bisa diakses dari luar ya. Nah, fungsi extranet adalah biasanya pertukaran data dengan volume besar ya, kemudian berbagai katalog produk, kerjasama dengan perusahaan lain, menyediakan layanan oleh suatu perusahaan terhadap sejumlah perusahaan dan berbagi informasi. Itu adalah extranet. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu tentang extranet. Nah, ini adalah skema extranet. Ini sebenarnya adalah intranet yang ini ya, intranet. Tapi di perusahaan di luar intranet itu bisa mengakses ya, pelanggan juga bisa mengakses. Kalau mau tanya, Siap. misal kalau membuat intranet itu kemana ya Pak? Misal kalau perusahaan mau bikin intranet kayak gitu. Oke, aduh. Oke, membuat intranet sebenarnya sih itu ya. Kita buat jaringan seperti biasa, jaringan biasa, ya. Misalkan Anda tahu kabel itu kan, kabel dalam perusahaan pasti kan ada wifi, kabel dan sebagainya itu kan. Kemudian ada apa namanya itu hotspot, nah sebagainya. Nah itu nanti akan disetting di servernya. Mungkin lebih apa namanya lebih paham Pak Faiz atau Pak Abdurrahman yang bisa nyeting ini ya. Nah, nanti di YouTube biasanya akan men-setting jangkauannya seberapa. Ya, jangkauannya seberapa. Kemudian lingkupnya seberapa. Kemudian IP mana yang bisa dikenali. Nah, itu adalah bagaimana cara nyeting intranet. Ya. Jadi biasanya kalau pakai LAN ya, pakai LAN nanti ada mendeteksi misalkan IP mana yang apa namanya yang didaftarkan untuk mengakses LAN di intranet itu. Nah, atau bisa kalau pakai WiFi itu biasanya adalah nanti lingkupnya ya, seberapa besar WiFi-nya, jangkauan WiFi-nya itu dibatasi ya, seperti itu. Atau juga misalkan kalau Anda itu ya contoh sederhana itu teman Anda punya smartphone, kemudian dia ada WiFi, nah ada password, kemudian ada teman Anda yang nggak punya paket data ini, nah, pengen apa namanya, pengen minta data ya, nah kan masukkan password itu, masukkan password. Nah untuk ini adalah intranetnya.
intranetnya. Nah, Anda masuk, kalau mau masuk sini berarti Anda harus dapat pasportnya. Seperti itu. Ya, sehingga kalau dapat paspor kemudian bisa ini, Anda bisa sini. Satu intranet. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin lebih lanjut bisa tanya Mas Faiz, Pak Faiz atau Pak Abdurrahman ya, atau Pak Andri. Silakan datang ke lantai 3, terus di ruang apa itu? Ruang TIK. Nah, itu tanya-tanya Pak Andri bagaimana cara membuat intranet, extranet, dan internet. Kalau internet kan kita tinggal pakai ya. Tapi cara buat intra sama ekstra. Nah, ekstra ini biasanya sih kalau intra ya setahu saya misalnya ada server kemudian di-connection ke mana, server dikoneksi ke pakai kabel-kabel atau pakai wifi yang kayak gini loh, ini loh, ada antenanya 2. Nah, itu adalah wifi apa hotspot lah istilahnya ya, yang kayak gini. Nah itu adalah intra. Nah kalau ekstra ya nanti dari settingan sini bisa allow itu apa ya, bisa mengizinkan pihak di luar ini misalkan itu dapat mengakses di sini. Contohnya ya tadi itu online sim.phd itu kan dari luar bisa. Itu mungkin ekstra. Itu ya. Oke, ada lagi? Baik, Pak. Mungkin di jaringan komputer nanti akan Anda diajari nanti cara membuat jaringan lokal. Internet kan jaringan lokal ini, ya jaringan lokal. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau minum dulu. Silakan kalau yang mau makan atau minum silakan. Iya. Iya. Ya. Oke, saya kembali. Baik, silakan yang mau makan, mau minum, silakan. Karena Anda kan di rumah masing-masing ya. Kalau di kelas jangan ya. Paling permen nggak apa-apa. Itu Mas Pierre Juan itu lagi ngapain itu. Oke. Dan tanya lagi tentang intranet, extranet atau internet. Tahu ya Mas Pierre Juan. Iya, Pak. Iya, Pak. Rao. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Pak, izin tanya, Pak. Ya, siapa lagi? Mas Yudhistira. Oke, silakan. Kalau di Politeknik sendiri pakainya Cisco apa Mikrotik ya, Pak? Saya kurang paham. Kalau ini Cisco loh. Kayaknya Cisco kayaknya. Cisco. Tanya Pak. Nah ini tanya Pak Andri bisa. Atau tanya Pak Anton. Tanya Pak Anton. Anda tahu Pak Anton kan? Tahu, Pak. Nah, atau tanya Pak Andes. Nah, Pak Andes itu beliau ngajar Cisco juga kayaknya. Coba silakan tanya. Yang lebih lanjut. Saya sih tinggal pakai aja di jaringan internetnya di sini. Itu ya. Itu ya Mas Yudhistira ya. Ya. Ya, baik Pak, terima Maaf kasih. kalau kurang memuaskan ini. Ada lagi? Saya izin makan dulu ya. Ada lagi? Silakan yang mau nge-mail. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Oke, kita masuk ke www. World Wide Web. www. Ya.
Pertama kali diciptakan pada tahun 91 di CERN, Laboratorium Fisika Partikular Eropa, Swiss. Tujuan awalnya adalah untuk menciptakan media yang mudah untuk berbagi informasi di antara fisikawan dan ilmuwan. Jadi cuma berbagi informasi, Dok. Ternyata sudah dipakai sekarang ya, sampai sekarang. Saya menggunakan protokol yang disebut HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang berjalan di TCP/IP. Ya. Rusak lagi, sorry. Oke, hypertext. Apa itu hypertext? Tadi kan disebutkan bahwa web itu pakai protokol hypertext. Hypertext adalah dokumen web yang ditulis dalam format HTML. HTML, Hypertext Markup Language. Dokumen ini diletakkan dalam web server dan diakses oleh klien melalui perangkat lunak yang disebut browser atau web engine, search engine. Ya. Kelebihan hypertext, pemakai dapat melompat dari suatu dokumen ke dokumen lain. Pakainya apa? Link. Link ya, link. Cukup dengan mengklik teks-teks khusus yang di garis bawah, link. Link. Hypertext telah dikembangkan menjadi hypermedia. Hypermedia itu yang meliputi apa? Gambar, suara, dan video. Contoh gambar apa? Instagram. Atau video. YouTube. Suara apa? Suara ya, saya belum pernah dengar website suara sih. Apa ya suara ya? Cuma suara tok ya, Pak. Sebagainya lah ya. Tapi yang paling booming ya video ini, YouTube. Nah, biasanya di browser atau search engine Anda memasukkan URL. Ya, jadi web itu nanti akan Anda punya URL. Ya, URL itu apa? URL adalah Uniform Resource Locator. Ya. Jadi alamat, ya, alamat waiting room. Kenapa Mas kamu masuk ke waiting room ini? Halo? Loh, saya belum share screen ya? Sorry. Saya ulangin lagi ya. Pantesan kok belum itu. Oke. Kita sampai jam berapa ya? 10.40, Pak. 10.40. Kurang sedikit lagi. Ya, kita lanjutkan ya. Di hypertext ini adalah dokumen web yang ditulis dalam format HTML. Ya. Biasanya diletakkan di web server dan diakses melalui web browser. Kayak Mozilla, kayak Google Chrome dan sebagainya. Nah, kelebihan hypertext sama pemakai dapat melompat dari satu dokumen ke dokumen lain. Pakainya apa? Link. Dia melompat dokumen satu ke dokumen lain itu pakainya link. Tinggal klik link aja. Kemudian hypertext itu sekarang dikembangkan menjadi hypermedia dengan menambahkan gambar, suara, atau video. Nah, caranya menginputkan ke browser tadi itu pakainya URL atau web itu punya URL. Contohnya apa? www.facebook.com itu adalah URL. Nah, URL biasanya ada 3 bagian. Ada format transfer itu biasanya HTTP atau yang secure itu HTTPS ya. Ada yang HTTP, ada yang HTTPS. Silakan amati ya. Silakan amati. Caranya gimana? Caranya Anda buka salah satu website, kemudian copy URL-nya. Itu HTTP atau HTTPS. Ya. Kemudian nama hostnya itu nama domainnya tadi itu, facebook.com, apalagi pnc.ac.id dan sebagainya. Kemudian path dokumen atau berkas itu kalau ada berkasnya. Ya. Contohnya ya apalagi ya. Kalau Anda misalkan download jurnal di jurnal tertentu lah.
sudah tertentu. Nanti ada apa namanya, alamatnya domain, alamat hostnya, kemudian slash bla 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 bla, contoh jenis jurnalnya .pdf. Nah, ini jurnal berkasnya ya. Biasanya seperti itu. Ya. Bagaimana mendapatkan URL? Dapat URL bagaimana? Misalkan nanti ada link, misalkan link download PDF. Nah, Anda klik kanan, kemudian copy link address, copy address. Nah, itu pasti URL-nya itu. Gampang ya, seperti itu. Nah, kemudian ada email atau surat elektronik, ya. Contohnya adalah apa ya? Yahoo, kemudian Google, Gmail, yahoo.com, gmail.com, dan sebagainya. Kemudian ada e-business dan e-commerce, ya, e-business dan e-commerce. Sedikit lagi ya, e-business adalah menurut O'Brien itu adalah bisnis elektronik atau penggunaan internet yang menghubungkan dan memproses proses-proses bisnis perdagangan elektronik dan komunikasi serta kolaborasi antar perusahaan. E-business. Ya, contohnya apa? Surat elektronik, forum diskusi, chat, daring, konferensi video, telekonferensi, ruang guru dan sebagainya. Sedangkan e-commerce, ya, e-commerce adalah bagian dari e-business, bagian e-business. Jadi e-commerce itu bagian dari e-business seperti ini ya. Ya, jadi yang besar itu e-business, kemudian e-commerce. Dan kebalik, jangan kebalik. E-commerce itu bagian dari e-business. Sedangkan di bisnis itu luas. Dia untuk misalkan penjualan, perdagangan, kemudian apa namanya, komunikasi misalkan, kemudian apa lagi, pendidikan dan sebagainya. Tapi kalau e-commerce biasanya cuma untuk apa namanya, perdagangan, ya, perdagangan, kegiatan pembelian dan penjualan. Ya, contohnya apa? Contohnya Shopee, Tokopedia, kemudian apa lagi? Apa itu? Lazada dan sebagainya. Nah, e-commerce itu ada 4. Dibagi menjadi 4. Alah, pinter. Kayak lagi. Sorry, ini rusak terus sih. Nah, sekali lagi ya. Oke. Jadi e-commerce ada 4. Ada business to business, business to customer, customer to business, dan customer to customer. Oke, kita bahas satu-satu. Business to business. Biasanya itu business to business itu penjualan produk ya dari perusahaan ke perusahaan. Dari perusahaan ke perusahaan. Contohnya perusahaan yang satu, ada perusahaan satu berjualan ke perusahaan yang lain. Contohnya misalkan, contohnya adalah Airbus. Anda tahu Airbus? Airbus. Merek apa Airbus? Airbus itu merek pesawat. Airbus dari Prancis ini. Airbus saingannya Boeing. Ya. Nah, Airbus ini dia akan apa namanya, mensuplai mesin jetnya itu dari Rolls-Royce. Nah, mesinnya itu kan di apa namanya, diproduksi oleh Rolls-Royce. Kemudian dijual ke Airbus. Jadi mesin. Harganya kalau nggak salah 36 juta euro. Berapa itu? Sekitar 500 miliar Rp. Itu baru satu mesin. Yang mesin itu yang kayak gini, mesin muter-muter itu. Satu mesin itu. Nah, 36 juta euro. Kalau dua berapa? Ya 1 triliun rupiah. 2 mesin. Nah, itu adalah contoh bisnis to bisnis. Jadi satu
perusahaan ini memproduksi itu, perusahaan lain itu mensuplai dari sini. Kemudian dijual lagi dalam bentuk sebuah pesawat. Itu adalah bisnis to bisnis. Dan bisnis to customer. Bisnis to customer biasanya, contohnya apa? Bisnis to customer itu biasanya satu perusahaan ini itu memproduksi ya, sebagai produsen, ini sebagai konsumen. Langsung pakai. Contohnya apa? Contohnya ya di Shopee itu biasanya kalau Anda jualan, ada yang jualan baju, kemudian Anda pakai langsung bajunya. Itu Anda sebagai konsumen di sini. Ya, itu bisnis to customer. Ya, bisnis to customer. Kemudian ada customer to business. Nah, ini kebalik ya. Customer to business ini biasanya adalah dari pedagang konsumen ke bisnis, ke produsen. Konsumen ke produsen. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Anda tahu ini OLX, OLX.com, itu loh websitenya jual beli mobil. Nah, jadi konsumen sini, customer ini, dia itu punya mobil, kemudian menjual ke bisnis OLX-nya itu. Nah, nanti dari OLX itu akan menjual lagi mobilnya ini. Jadi mengumpulkan mobil dari manapun, kemudian dijual lagi. Itu namanya customer to business. Contohnya OLX. Kemudian yang terakhir customer to customer, yaitu dari konsumen ke konsumen. Contohnya eBay. eBay itu bukan kayak seperti Shopee ya, salah. eBay itu adalah tempat pelelangan, lelang. Ya, jadi eBay itu cuma perantara customer ke customer. Misal customer ini itu punya barang mau dilelang. Nah, ini customer yang kedua ini itu akan melelang. Nanti ada customer lagi melelang, sebagainya. Nah, ini customer, ini juga customer ya. Itu lelang-lelangan. Itu adalah customer to customer. Oke. Mungkin itu saja. Saya rasa nggak ada pertanyaan ya, sudah lebih waktunya. Atau ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Kalau belum ada, jangan lupa untuk absensi. Ya, jangan lupa absensi di Google Form ya. Ini pertemuan kedua. Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi. Recording stopped. Kita lagi kapan? Jumat ya? Jumat berarti jam 1. Mungkin lebih sedikit lah, jam 1 lebih 15 ya. Masuk habis Jumatan langsung itu. Ya, jam 1 lebih 15 ya. Ini. Nanti saya hubungi lagi lewat grup. Ya, terima kasih waktunya. Kita ketemu lagi hari Jumat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.